Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau yang biasa disebut Guru Ijai atau Guru Sekumpul. Beliau merupakan seorang ulama yang sekian dari Permata yang berada di Martapura, Kalimantan Selatan. Al-Alimul, Al-Lamah, Al-Arif Billah. Asy-Syaikh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah putra dari Al-Arif Billah Abdul Ghani putra Haji Abdul Manaf putra Muhammad Seman, putra Haji Muhammad Sa'ad, putra Haji Abdullah, putra Al-Alimul Alamah Mufti Khalid, putra Al-Alimul Alamah Khalifah Haji Hasanuddin, putra Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau dilahirkan di malam Rabu tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Februari tahun 1942 Masehi, di Desa Tunggulirang Seberang, Martapura. Ketika beliau tinggal di Desa Tunggulirang, beliau tidak menyusu kepada ibu beliau, tetapi hanya mengisap air liur. Al-Arif Billah Haji Abdurrahman atau Haji Adu hingga kenyang selama 40 hari. Sewaktu kecil beliau diberi nama Kusyairi. Semenjak kecil beliau merupakan salah seorang anak yang terpelihara, mahfuz. Sifat pembawaan beliau dari kecil yang lain dari yang lain diantaranya adalah beliau tidak pernah bermimpi basah, ihtilam. Sedari kecil beliau selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiah. Beliau diasuh dengan penuh kasih sayang dan berdisiplin dalam pendidikan agama. Sejak dini oleh kedua orang tua dan nenek, beliau sudah ditanamkan nilai-nilai ketauhidan dan akhlak yang mulia, dan penanaman nilai-nilai Qurani, dengan mengajari beliau Al-Quran. Abdul Ghani putra Abdul Manaf, ayah dari Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, juga adalah seorang pemuda yang solih dan sabar dan sangat kuat dengan cobaan, tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Sewaktu kecil beliau sekeluarga yang terdiri dari 4 orang hanya makan 1 nasi bungkus dengan lauk 1 biji telur dibagi 4. Tak pernah 1 kali pun di antara mereka yang mengeluh. Semenjak kecil beliau sudah diajarkan orang tua untuk mengabdi kepada ilmu pengetahuan dan ditanamkan perasaan cinta kasih dan hormat kepada para ulama. Menurut riwayat, guru sekumpul sewaktu kecil sering menunggu Al-Alim Al-Fadil, Syekh Zainal Ilmi yang ingin ke Banjarmasin, hanya semata-mata untuk bersalaman dan mencium tangannya. Pada tahun 1949 saat berusia 7 tahun, ia mengikuti pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam, Martapura. Kemudian tahun 1955 pada usia 13 tahun, ia melanjutkan pendidikan di Madrasah Sanawiyah Darussalam, Martapura. Pada masa ini beliau sudah belajar dengan guru-guru besar yang spesialis dalam bidang keilmuan seperti 1. Al-Alim Al-Fadil Syarani Arif, 2. Al-Alim Al-Fadil Husain Qodri, 3. Al-Alim Al-Fadil Salim Ma'ruf, 4. Al-Alim Al-Alama Syekh Seman Mulia, 5. Al-Alim Syekh Salman Jalil, 6. Al-Alim Al-Fadil Al-Hafiz Syekh Nasrun Tahir, 7. Kiai Haji Aini Kandangan. Syekh Seman Mulia adalah pamannya yang secara intensif mendidiknya baik ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah. Dan ketika mendidik guru sekumpul, Guru Seman hampir tidak pernah mengajarkan langsung bidang-bidang keilmuan itu kepadanya kecuali di sekolahan. Tetapi, Guru Seman langsung mengajak dan mengantarkan beliau ke tokoh-tokoh yang terkenal dengan spesialisasinya masing-masing baik di daerah Kalsel, Kalimantan, maupun di Jawa untuk belajar.
Misalnya ketika ingin mendalami hadis dan tafsir, guru Seman mengajak dan mengantarkan guru sekumpul kepada Al-Alim Al-Alama Syaikh Anang Syarani yang terkenal sebagai muhadis dan ahli tafsir. Menurut guru sekumpul sendiri, di kemudian hari, ternyata guru Tuha Seman Mulia adalah pakar di semua bidang keilmuan Islam itu. Tapi karena kerendahan hati dan tawadu beliau, guru Seman tidak menamparkannya ke depan halayak. Semenjak kecil, pergaulan guru sekumpul betul-betul dijaga. Kemanapun beliau bepergian selalu ditemani. Pernah suatu ketika Kusyairi ingin bermain-main ke pasar seperti layaknya anak sebayanya semasa kecil. Saat memasuki gerbang pasar, tiba-tiba muncul pamannya, Syaikh Seman Mulia di hadapannya dan memerintahkan untuk pulang. Orang-orang tidak ada yang melihat Syekh, begitu juga sepupu yang menjaganya. Dan beliau pun langsung pulang ke rumah. Guru sekumpul sempat dirawat di rumah sakit Mount Elizabeth, Singapura, selama 10 hari. Tanggal 9 Agustus tahun 2005, Selasa malam, sekitar pukul 20.30, guru sekumpul tiba di Bandar Udara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, dengan menggunakan pesawat Charter F-28. Tanggal 10 Agustus tahun 2005, Rabu pagi, pukul 5.10, guru sekumpul menghembuskan napas terakhir dan berpulang ke rahmatullah pada usia 63 tahun di kediamannya sekaligus komplek pengajian Sekumpul Martapura. Guru sekumpul meninggal karena komplikasi akibat gagal ginjal. Rabu sore pukul 16, salat jenazah dilaksanakan di Musala Ar-Raudah. Sebelum dimakamkan di kompleks pemakaman Al-Mahya dekat Musala Ar-Raudah, Rabu sore sekitar pukul 16, masyarakat yang datang diberikan kesempatan untuk melakukan salat jenazah secara bergantian. Kegiatan ibadah ini berpusat di Musala Ar-Raudah, Sekumpul, yang selama ini dijadikan tempat pengajian oleh guru sekumpul.